Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita di hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah kita di Minggu Pentakosta pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari saudara kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan di minggu kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu bersyukur karena bagaimanapun keadaan hidup yang sudah kita jalani dari hari ke hari hingga pada saat ini, Tuhan selalu menyatakan kesetiaannya, menyertai dan menuntun kehidupan kita saudara, sehingga dari hari ke hari kita masih tetap diperkenankan hidup sebagaimana kita ada saat ini di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan atas semuanya itu saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan sudah membawa kita masuk ke dalam minggu yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Minggu Pentakosta saudara. Suatu minggu di mana kita dapat diingatkan kepada 3 hal besar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Pentakosta. Melalui Pentakosta ini menjadi sebuah peringatan bagi kita akan kelahiran gereja. Ini yang pertama saudara. Momen Pentakosta ini berbicara tentang kelahiran gereja, karena sejak hari Pentakosta lah terbentuk suatu persekutuan orang-orang percaya yang disebut jemaat ataupun gereja. Yang kedua adalah lewat momen Pentakosta ini kita diingatkan saudara kepada perayaan besar orang Yahudi, yaitu pesta panen. Ini bermakna bagi kita adalah tentang penuaian, persembahan pesta panen buah bungaran untuk Tuhan, di mana setiap orang membawa buah sulung dari hasil pekerjaan mereka. Dan kalau kita perhatikan, tepat pada hari Pentakosta itu, saat itu ada 3.000 orang yang dibawa percaya oleh Roh Kudus kepada Yesus sebagai buah sulung pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan jemaat mula-mula di Yerusalem saudara. Yang ketiga adalah melalui perayaan Pentakosta ini kita diingatkan tentang hari lahirnya misi, yaitu penginjilan saudara. Karena setelah turunnya Roh Kudus, para murid yang tadinya mereka begitu takut, tetapi oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus mereka dimampukan dengan keberanian dan dengan semangat untuk pergi dan memberitakan Injil tanpa takut dan gemetar kepada siapapun. Itu yang kita syukuri saudara, sehingga sampai saat ini berita Injil itu masih bergaung. Kita dengarkan saudara sampai pada hari ini
kita ditolong, kita diselamatkan oleh pemberitaan Injil itu. Hal ini saudara yang harus selalu kita kenang. Ketika kita merayakan hari Pentakosta seperti hari ini, kita dituntun untuk selalu mengingat pekerjaan Allah yang besar yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan gerejanya saudara. Dan peringatan ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu giat, untuk selalu bertumbuh dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan selama kita masih ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita hari ini diambil dari kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Ini adalah bagian dari Trito Yesaya, yaitu masa sesudah bangsa Yahudi kembali dari Yerusalem, kembali ke Yerusalem dari pembuangan Babel, saudara. Ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, ternyata mereka memiliki pergumulan, mengalami pergumulan yang sangat kompleks, di mana kalau kita perhatikan pada saat mereka kembali, Yerusalem yang mereka temui itu tidak seperti dulu lagi, tidak seperti yang mereka harapkan lagi. Terlebih bait Allah yang menjadi identitas mereka sebagai umat penyembah Allah sudah belum seperti yang mereka harapkan, masih berantakan saudara. Rumah mereka pun masih perlu dibangun. Ladang mereka sudah menjadi hutan belantara saudara. Sehingga pada saat mereka kembali ke Yerusalem, mereka pulang bukan dengan sukacita, tetapi dengan pergumulan besar saudara. Itu yang kita lihat. Apa yang mereka pikir sebelumnya, mereka kembali ke sana ternyata hanyalah sebagai mimpi belaka. Itu yang terjadi. Ada perasaan asing sekalipun mereka kembali ke rumah atau tanah mereka sendiri. Mereka merasa asing akan hal itu saudara. Karena menurut cerita yang mereka dengar tentang keagungan, keindahan Yerusalem, tetapi setelah mereka kembali ke sana, generasi kedua yang sudah kembali ke Yerusalem, mereka sepertinya bermimpi karena mereka tidak menemukan semua apa yang diceritakan kepada mereka. Tetapi di masa itulah Yesaya tampil memberikan pengharapan kepada mereka dengan membuka cakrawala berpikir mereka untuk mengingat kepada perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Pada ayat 10 dikatakan Tuhan berubah menjadi melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan mereka saudara. Kalau kita perhatikan di sini Yesaya tampil untuk memberikan pengharapan dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa-masa yang lampau. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-10 dikatakan di situ Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang melawan mereka. Itu yang kita lihat. Saat itulah umat tersadar betapa mereka perlu Tuhan, betapa mereka membutuhkan Tuhan saudara. Mereka mengingat Tuhan, mereka bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah Dia? Lalu saudara, mereka mencari Tuhan. Ternyata Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, di zaman Musa, selalu memberikan pertolongan bagi umatnya. Mereka mencari dan mencari tuntunan Tuhan itu saudara di dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat oleh Roh Kudus menuntun mereka kepada pencarian yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka mengalami semua keadaan yang sulit yang kita sudah dengarkan tadi, mereka menyadari betapa penting mereka dituntun oleh Tuhan, betapa penting hidup ini diarahkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang senantiasa menuntun umat itu yang membawa mereka kembali mengenang, mengerti tentang Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu saudara, lewat firman Tuhan yang kita sudah baca di pagi hari ini, kita akan melihat di sini tentang pentingnya hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Karena tema khotbah kita hari ini adalah Roh yang menuntun saudara. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada kita pada saat ini betapa penting hidup kita ini dituntun oleh Roh Kudus. Apa yang ingin kita perhatikan dari ungkapan ini saudara?
Dengan dituntun roh Allah, umat Israel, umat bangsa Yahudi pada saat itu, yang pertama adalah mereka dapat mengingat segala perbuatan Tuhan yang pernah mereka rasakan. Dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, mereka dibawa untuk mengenang kembali masa-masa indah, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang pernah mereka alami dalam hidup mereka. Itu yang pertama yang kita lihat dari kebenaran ini, saudara. Allah Israel adalah Allah yang berkarya di dalam sejarah umatnya. Secara khusus dalam sejarah Israel sendiri, Tuhan selalu berkarya dalam sejarah perjalanan umat itu, saudara. Begitu banyak kasih karunia, begitu banyak kebaikan Allah yang telah dialami oleh bangsa Israel pada masa-masa lalu tentunya. Dan sebagai bangsa yang berada di bawah penindasan bangsa Mesir, kalau kita perhatikan, Allah harkat mereka telah ditinggikan dengan pembebasan yang Allah akan lakukan pada saat itu. Tuhan mengangkat harkat bangsa Israel ketika mereka bisa dibebaskan dari kekuasaan Firaun di tanah Mesir, saudara. Tuhan yang mengangkat harkat bangsa itu. Lalu dikatakan di dalam anugerah Tuhan yang besar, Allah yang penuh dengan kasih sayang itu telah menjadikan Israel umatnya, bahkan dikatakan mengangkat mereka menjadi anak-anaknya dan selalu memelihara mereka. Peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh orang Israel salah satunya adalah saat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, di mana Tuhan sendiri menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi dua bagian hingga dapat dilintasi dengan baik, saudara. Mereka melintasi samudera itu seperti kuda melintasi padang gurun, dikatakan dalam pembacaan kita saat ini. Tidak tersandung dalam perjalanannya sampai mereka ke tempat perhentian yang ditentukan oleh Tuhan setelah menyeberangi Laut Merah itu. Roh Tuhan yang membawa mereka ke tempat perhentian itu, saudara. Kekuatan tangan Tuhan, kuasa Roh Allah yang memimpin kehidupan mereka melalui Musa hambanya, membawa mereka sampai dengan sukacita ke tempat perhentian itu. Itu yang kita lihat. Dengan segala kebajikan yang besar itu, Allah tentu berhak untuk berharap bahwa bangsa yang telah dipilih itu akan merespon dengan bangga, atau kalau kita lihat dengan integritas, dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Itu yang diharapkan Tuhan. Dengan perbuatan yang besar itu, Tuhan mengharapkan bahwa bangsa itu akan merespon itu dengan menunjukkan integritas yang benar-benar di hadapan Tuhan, yaitu integritas kesetiaannya. Tetapi saudara, kalau kita lihat kenyataannya, mereka berlaku tidak setia dan bahkan mereka melawan Tuhan, saudara. Mereka memberontak kepada Allah, melawan kehendaknya, sehingga mereka dikatakan, kalau kita baca 10 tadi, mereka mendukakan Roh Kudusnya. Padahal saudara, kalau kita lihat, Tuhan sendiri telah turun tangan menyelamatkan mereka. Akibatnya era kasih karunia dan belas kasihan Allah itu, saudara, kalau kita lihat, berlalu dari mereka, dilewatkan dari mereka. Artinya Tuhan membiarkan mereka. Pemberontakan itu membuat Allah berbalik melawan mereka. Jadi saudara, bukan Allah yang berubah kasih setia, melainkan umatnya lah yang berubah setia kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mengalami hajaran Allah yang besar itu, orang Israel merenungkan masa-masa ketika Allah berperang bagi umat dan bukan berperang melawan umatnya. Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang untuk mereka, saudara. Itu yang kita lihat. Masa ketika Allah menyatakan kuasanya melalui Musa, masa ketika Allah membelah air di Laut Merah itu dan juga membelah sungai Yordan, masa silam yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat tahan berdiri melawan kehendak dan kehadiran Allah untuk membela umatnya. Luar biasa, saudara. Mereka teringat bahwa memang ketika Allah berdiam di tengah-tengah mereka, ketika Allah memimpin mereka, tidak ada yang bisa tahan dan tidak ada yang bisa melawan mereka, karena Allah menjadi pembela
dan penolong mereka. Betapa indahnya saudara mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu itu. Niscaya tak akan putus-putus kita mengagumi kuasa-Nya yang begitu hebat itu. Perlu itu kita renungkan saudara. Namun alangkah baiknya bila ingatan itu muncul bukan ketika kita sedang ditegur oleh Allah karena kita berdosa. Jangan saudara. Atau ketika kita meninggalkan Tuhan, atau ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Itu yang diharapkan oleh firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah baiknya bila keinginan itu muncul ketika kita menghadapi masa-masa indah bersama dengan Tuhan. Bukan ketika kita telah mengalami hukuman Tuhan lalu kita mengingat keindahan Tuhan. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menikmati indahnya berjalan bersama Tuhan, di situ kita boleh mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Ingatan akan kemurahan Tuhan dan kasih karunia Allah seharusnya mendorong kita untuk merespon dengan tetap setia beriman dan taat kepadanya, sebagaimana Ia juga setia memelihara juga menyertai kehidupan kita saudara. Ini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Karena Tuhan menolong kita. Yang kedua adalah, kalau kita perhatikan, dengan tuntunan Roh Allah, mereka dapat menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan dan sukacita, kini dan untuk kedepannya juga. Tidak dapat memang disangkal saudara, kalau kita perhatikan dari renungan kita hari ini, bahwa orang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Saya rasa tidak jauh beda juga dengan kita saat ini. Karena sekalipun Tuhan telah menyatakan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup mereka, namun perbuatan Tuhan itu tidak mampu membawa mereka tunduk secara benar di hadapan Tuhan. Tidak mampu saudara. Saya rasa ini menjadi perenungan bagi kita. Sampai pada akhirnya Tuhan harus membuang mereka kembali ke Babel dan menyerahkan mereka menjadi tawanan terhadap bangsa yang tidak mengenal Allah. Luar biasa. Bangsa yang dikawal Tuhan itu dibiarkan saudara diperbudak oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dari manakah datangnya? Sehingga timbul pertanyaan, apakah Tuhan tidak sanggup membela mereka sehingga Babel harus juga menawan mereka? Bukan tidak sanggup saudara, tetapi Tuhan membiarkan mereka karena sikap perilaku mereka tidak menggambarkan sebagai umat pilihan Tuhan. Namun ketika mereka sadar dan merendahkan diri, berseru memohon pengampunan dari Tuhan, Allah kembali menunjukkan kasih setianya kepada mereka saudara. Mungkin inilah yang diharapkan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan selalu menunggu, bahkan di tengah penghukuman sekalipun ada harapan kasih yang dinantikan Tuhan, bahwa orang yang terhukum itu akan berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dalam dua pengakuan dan permohonan ini, Yesaya mewakili bangsa Yehuda memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya, agar kasih setia Tuhan dinyatakan kembali kepada umatnya. Bangsa Yehuda memang sudah terbebas dari masa pembuangan itu. Mereka sudah menempuh perjalanan kembali ke tanah terjanji itu. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan, mereka merindukan jaminan bagi Allah, jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka senantiasa. Ada kerinduan agar hubungan Allah dengan umatnya itu dipulihkan kembali, dan Yerusalem pun dapat dipulihkan kembali. Ada sebuah pengharapan besar bahwa mereka ingin menikmati kembali persekutuan yang indah dengan Tuhan, pemulihan yang sempurna dari Tuhan, baik kehidupan mereka juga Yerusalem, tempat yang mereka telah kembali itu saudara. Semua karya Tuhan yang menyelamatkan manusia adalah untuk nama abadi bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah Allah lain. Kalau kita perhatikan, namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka kuasa-Nya yang melebihi kuasa ilah manapun. Apa maksudnya saudara? Maksudnya adalah, maksud Tuhan menyelamatkan bukan supaya manusia memegahkan diri mereka, melainkan kalau kita perhatikan, supaya semua orang mengerti bahwa Tuhan layak untuk ditinggikan. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu perkasa dan maha mulia. Perbuatan Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh Allah manapun itu membuat semua orang harus tunduk kepada Allah, sujud menyembah Tuhan.
apalagi umatnya yang telah dipilihnya untuk menjadi anak-anaknya seperti kita, saudara. Mengingat karya Allah di masa lampau itu menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini, juga untuk sampai masa depan. Sebab kita tahu bahwa Allah kita itu tidak berubah, saudara. Tidak berubah. Itulah kenapa Alkitab selalu relevan meneguhkan iman percaya kita dari masa ke masa hingga pada kesudahan zaman ini berlalu. Sekalipun konteks pergumulan dihadapi oleh bangsa Israel berbeda dengan yang kita hadapi saat ini, tetapi Tuhan Allah yang dipersaksikan dalam teks Alkitab ini adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah sekarang, saudara. Di mana Allah itu tidak pernah berubah. Kita berusaha berefleksi dari jatuh bangunnya iman percaya orang Israel. Kita coba merefleksi, saudara, dari jatuh bangunnya iman orang Israel ini. Kita juga selalu bisa berefleksi dari masa lalu kita sendiri. Pengalaman-pengalaman hidup kita perlu untuk menjadi refleksi bagi kita, untuk melihat bagaimanakah sebenarnya Tuhan dan perbuatannya itu meneguhkan pengharapan kita untuk menikmati hidup yang lebih baik di hari ini, juga untuk hari esok seterusnya, saudara. Kadang kita seperti orang Yahudi ini yang tidak setia menjalankan perintah Tuhan, yang selalu melanggar perintah Tuhan, saudara. Lalu saat kesulitan menghimpit kehidupan kita, kita kembali mencari Tuhan. Saat itulah kita harus betul-betul bertobat, betul-betul harus menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Jika tidak, saudara, maka pencarian kita akan menjadi pencarian yang sia-sia. Sehingga kita dapat merasakan kembali kemenangan, dapat merasakan kembali sukacita Tuhan dalam hidup kita saat ini, juga untuk masa-masa yang akan datang, yang akan kita hadapi, saudara. Karena Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang mengarahkan hidup kita menggapai semua impian yang kita impikan untuk masa depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini dua hal ini yang kita dapatkan dari kebenaran ini, saudara. Dengan kita dituntun oleh Roh Kudus, kita dibawa untuk selalu mengenang, melihat, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di masa lalu. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, kita sering melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita sering merasa bahwa Tuhan itu sepertinya berdiam diri. Tuhan tidak berdiam diri, saudara. Tuhan hanya mau kita tetap mengingat perbuatan-perbuatannya itu. Dengan kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita nikmati di masa lampau, iman kita semakin diteguhkan saat ini dan semakin dikuatkan untuk berharap untuk lebih baik masa depan kita. Sebagai penutup, saudara, saya ingin mengatakan bahwa Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas rasul-rasul pada zaman itu. Jadi bukan hari ini saja kita baru menerima Roh Kudus. Ia telah hadir dan sedang hadir dan akan terus hadir untuk menemani kita. Roh Kudus menolong dan membimbing. Roh Kudus menopang dan Roh Kudus meneguhkan iman percaya kita untuk selalu mengenal Tuhan, untuk selalu mengerti arti perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging kita lagi. Hidup dalam Roh Kudus itu berarti dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mengaku hidup dalam Roh Kudus kalau kita masih hidup sebagai pemberontak terhadap Tuhan. Kalau kita belum mampu hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dari hidup kita tercermin buah Roh Kudus itu sendiri. Galatia 5, saudara. Dalam diri kita pasti ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada kesabaran, ada kemurahan kalau kita perhatikan, kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada juga penguasaan diri. Itu yang kita lihat, saudara. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja saja. Roh Kudus tidak hanya hadir di dalam ibadah dan doa saja, tetapi Roh Kudus hadir di setiap saat di seluruh kehidupan kita. Saat kita bekerja, saat kita bergaul, saat kita bersama keluarga kita, dimanapun kita berada, Roh Kudus yang menemani kita adalah penuntun dan pembimbing hidup kita.
Apakah kita sudah hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Inilah pertanyaannya saat ini, saudara. Yesus selalu katakan bahwa pohon itu terlihat dari buahnya. Buah yang perlu kita perhatikan di sini, saudara. Bagaimanakah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita akan selalu dibawa untuk melihat Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang sudah kita nikmati. Artinya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan pernah melupakan Tuhan, tidak akan pernah gampang melupakan perbuatan Tuhan. Dia akan selalu terus mengenang, mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Itulah kekuatan kita melangkah ke depan. Jadi dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan diingatkan kepada perbuatan Tuhan yang besar yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita di masa lampau. Juga kita akan dituntun untuk hidup dalam kemenangan hari ini, hari esok, dan seterusnya, hari demi hari, dengan penuh sukacita pastinya, dan dengan kemenangan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita dapatkan di Minggu Pentakosta hari ini. Tuhan akan memampukan kita oleh pertolongan Roh Kudus itu sendiri untuk hidup dengan benar sebagai umat pilihan Allah, sebagai anak-anak Tuhan yang mampu mencerminkan buah-buah iman kita sebagai orang yang sudah dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan hidup lagi dengan cara hidup kita yang sia-sia itu. Tetapi mari kita tundukkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kita menurut rencananya. Sehingga kalau kita dituntun Tuhan menurut rencananya, maka dikatakan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan akan menyatakan kemurahannya, kebaikannya, kemuliaannya di dalam hidup kita, supaya dunia ini boleh percaya kepada Tuhan lewat kesaksian-kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Itulah yang kita dapatkan di hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini, firman Tuhan ini, khotbah ini. Diteguhkanlah hati saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terkhusus untuk jemaat Hurisan Medan yang beribadah di rumah-rumah. Mari Tuhan, mari buka hatimu supaya dituntun oleh Tuhan. Mengingat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Kalaupun engkau saat ini sedang mengalami pergumulan, ingatlah perbuatan Tuhan dalam hidupmu di masa lalu itu terlalu banyak. Teguhkan hatimu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Sebab ada Tuhan oleh Roh-Nya yang menuntun hidup saudara untuk membawa saudara hidup dalam kemenangan Tuhan hari demi hari. Yakinkan diri saudara akan hal itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima dalam Minggu Pentakosta hari ini. Kami diingatkan akan turunnya Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dari masa ke masa. Dan kalau kami boleh tetap ada saat ini dalam tuntunan-Mu, kami bersyukur. Berikan kami Tuhan kemampuan untuk berjalan bersama Tuhan, untuk menikmati kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati umat-Mu mendengarkan renungan ini. Teguhkanlah iman mereka semuanya. Yang lemah kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa beri pengharapan. Sehingga setiap kami hari ini boleh benar-benar dituntun oleh Roh Kudus berjalan dalam kemenangan Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kami memberkati saudara dengan renungan firman Tuhan, khotbah kita di Minggu Pentakosta pada hari ini. Shalom.